narasumber berikutnya, Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI. Prof, ya. Sudah hadir, Prof? Ya, mungkin waktu kami persilakan untuk Prof. Baik, terima kasih menyampaikan materinya. Ya. Ya, sudah kelihatan ya materi saya ya. Sudah, Prof. Ya, saya baik, terima kasih. Saya akan berbagi mengenai meningkatkan imun sistem dalam praktek dokter sehari-hari. Nah, sistem imun kita dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan gaya hidup. Yang paling penting di sini sekarang adalah gaya hidup dan lingkungan yang sangat mempengaruhi imun sistem kita. Kalau kita lihat di sini memang sistem imun kita ada innate immunity, ada adaptive immunity. Kalau yang innate immunity itu bekerja cepat, yaitu sel-sel makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil, dendritik, dan natural killer cell. Tetapi yang adaptif itu yang sel B dan T, limfosit ya, limfosit B dan T, di mana limfosit B itu adalah pabriknya daripada antibodi. Nah, kita lihat di sini ini akan lebih jelas lagi bahwa ada yang eksternal itu yang jelas kulit, tabut lendir, mukus, membran, dan yang internal ini ada yang first line yang tadi disebutkan tadi, yang innate immunity, dan yang second line ini yang adaptive immunity yang didapat. Dan ini sel T, sel B ini sangat mempengaruhi karena sel B adalah pabriknya daripada antibodi. Jadi kalau sistem imun kita ini semuanya kuat, melawan segala macam penyakit, kita akan tetap sehat. Tetapi kalau sistem imun kita lemah, yaitu akan lebih mudah terjadi satu penyakit untuk ke dalam tubuh. Jadi sistem pertahanan ini semuanya sebetulnya kalau kondisi baik ya. Nah, kondisi baik ini bagaimana caranya? Tadi sebetulnya ada gizi nomor 1 dan juga kondisi lingkungan dan cara hidup kita. Nah, saya akan sedikit menyentuh herd immunity karena ini penting sekali yang berhubungan dengan imun sistem kita. Istilah herd immunity sendiri adalah sekelompok atau sekumpulan imunitas. Artinya imunitas atau kekebalan. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah bentuk imunitas terhadap penyakit menular yang dapat terjadi bila sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Terbentuknya herd immunity ini secara alami ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan risikonya juga tidak kecil. Nah, kalau kita bilang herd immunity itu berhasil secara alami bila mana kekebalan mencapai lebih daripada 70% komunitas. Nah, yang saat ini kita mengalami herd immunity secara alami. Karena itu kita harus berhati-hati, satu-satunya adalah menjaga imun sistem kita. Bisakah herd immunity menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Pembentukan herd immunity secara alami dengan membiarkan banyak orang terinfeksi virus corona di Indonesia, ini bukanlah cara yang bijak sebetulnya. Kita lihat negara kita ini lebih dari 300 juta jiwa. Seperti Indonesia dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai herd immunity. Nah, COVID-19 kita sudah tahu berakibat fatal. Tadi Prof. Jubairi sudah menerangkan dengan panjang lebar dan sangat detail jumlah korban jiwa akibat infeksi ini. Dan sangat tinggi ya, bahkan sebelum herd immunity tercapai, saat ini korban jiwa sudah banyak sekali. Tidak sedikit jumlah orang di Indonesia yang rentan terhadap infeksi virus corona. Misalnya lansia atau orang dengan penyakit penyerta yang berjalan kronis seperti penyakit jantung, paru, diabetes, autoimun, ginjal, dan lain sebagainya. Jadi ada penyakit penyerta. Hal-hal itulah yang menyebabkan konsep herd immunity tidak bisa diharapkan untuk menyudahi pandemi COVID-19 sebelum ditemukannya vaksin untuk virus corona. Vaksin pun masih Januari baru selesai fase 3 di Bandung. Setelah itu baru ada pembuatan. Jadi kita harus betul-betul menjaga sistem imun kita. Herd immunity bukan cara untuk atasi pandemik, ya, herd immunity yang alamiah dimaksud di sini. Nah, jadi kita sekarang menghadapi kehidupan yang new normal. New normal itu kehidupan yang baru untuk kita, di mana yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena penyakit corona. Tadi Prof. Jubairi sudah menjelaskan bagaimana kita menghindari supaya tidak terkena penyakit, stay at home. Ya, apalagi kondisi-kondisi sangat kritis, sangat tinggi sekali virus corona yang sudah tersebar dan tertular ya, yang menularkan di Indonesia. Nah, new normal ini tidak lepas daripada pakai masker ya. Nah, kata-kata new normal kadang-kadang disalahartikan. Bagi orang awam katanya normal yang baru, tapi mereka kira nggak apa-apa, udah normal. Padahal new normal kondisi yang tidak normal, kita membenahi diri supaya kita tidak terkena. Nah, inilah yang kita katakan tadi social distancing. 1,5 meter mungkin masih kurang.
Yang paling aman 2 meter. Ya, sekarang kita udah nggak tahu lagi penularan bagaimana caranya, bisa lewat udara, lewat di mana-mana. Itu yang harus kita jaga. Ya, masker juga harus masker yang benar. Ya, kalau pakai, kalau bisa pakai face shield kalau kita pergi. Ya, jadi itu kehidupan new normal. Dan ini harus kita jalani. Tidak ada keluhan untuk apapun. Jadi kita harus melindungi diri kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Karena itu herd immunity akan sangat sulit sekali tercapai. Ya, kecuali sudah ada vaksinasi. Tapi kita jangan mengangan dulu vaksinasi. Sampai saat ini pun, sampai Desember pun vaksinasi belum ada. Nah, new normal. Kita masuk ke definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Hal ini berbasis pada adaptasi dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cara yang dilakukan rutin, cuci tangan pakai sabun, pakai masker keluar rumah, jaga jarak aman 2 meter, menghindari kerumunan orang. Pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan dengan sabun, dan etika batuk harus diajarkan. Nah, apakah Indonesia siap untuk new normal? Kelihatan kemarin tidak, ya, sehingga PSBB lakukan lagi. Nah, new normal itu tatanan baru katanya, beradaptasi dengan COVID-19. Ini diperlukan kondisi yang disiplin dari setiap orang. Ya, setiap orang dijalankan di area yang angka kesembuhannya sudah meningkat karena COVID-19 ini masih lama, belum ada vaksin. Roda ekonomi harus berputar. Dan saat new normal kita harus produktif tapi aman dari COVID-19. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imun. Nanti kita akan lihat bagaimana meningkatkan. Yang salah satunya adalah tetap terapkan hidup bersih, ya, masker, hindari kerumunan, dan hindari berbagai permukaan benda. Ya. Perubahan gaya hidup, ya, ini bagaimana kita meningkatkan imun sistem kita. Perubahan gaya hidup fokus pada kebersihan diri dan lingkungan. Membiasakan berolahraga di rumah, jangan nge-gym lagi di rumah. Ya, mengkonsumsi makanan sehat, ya, bawa makanan ke kantor, vitamin, mineral, antioksidan, probiotik, dan lain-lain. Hidup sehat, mengubah lingkungan hidup menjadi lebih bersih dan sehat. Memakai masker keluar rumah, biasakan, ya, itu sudah menjadi way of life kita untuk saat ini. Menghindari kerumunan orang, jadi dalam satu ruangan harus ada ruang terbuka, jangan dalam AC ruang tertutup. Sering mencuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer, menjaga lingkungan yang lebih higienis, ya. Inilah cara meningkatkan imun sistem yang secara umum. Saya akan masuk yang lebih spesifik sekarang. Bagaimana kita meningkatkan imun sistem. Jadi untuk mencegah sedia payung sebelum hujan, ya. Jadi bagaimana kita mencegah corona. Nah, mungkin nanti dari gizi juga akan membawakan tentang vitamin, tapi saya lebih overall vitamin yang dibutuhkan. Kalau ditanya ya ABCDE, saya selalu bilang demikian, ya. Karena vitamin adalah suatu zat penting, biasanya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, tapi memiliki manfaat yang luas untuk kesehatan. Vitamin diperlukan setiap hari, terutama dari asupan, ya. Jadi sangat penting sekali vitamin dibutuhkan. Nah, kita lihat lagi makanan bernutrisi yang disarankan oleh WHO itu di tengah pandemi COVID-19, konsumsi makanan yang beragam. Jadi jangan cuma sayur terus, atau buah terus, atau karbohidrat terus, tapi beragam. Ya, sayur, buah, karbo tetap harus ada, ya, vitamin A, B, C, D, kurangi konsumsi garam dan gula. Ini yang penting, garam dan gula harus dikurangi. Atur kandungan lemak, ya, jangan terlalu banyak lemak dan minyak dalam makanan. Nah, ini imun sistem kita lihat ada sel B, sel T, makrofag, sel NK, natural killer cell, ya, pembunuh virus, ya, natural killer cell, sel dendritik. Jadi kalau kita lihat makanan asupan itu penting sekali untuk melindungi selain paru-paru juga yang lain, ya. Tapi paru-paru kita butuh sekali vitamin A, B, C, D, E. Kita lihat di sini. Nah, sistem imun kita, menguatkan imun sistem yang saya katakan A, B, C, D, E. Vitamin A, B, C, D, E itu kita lihat dari gambar-gambar. Ini semua makanan penuh dengan sayur, buah, ya, kacang-kacangan, karbohidrat juga penting di situ, ya, ikan, daging, segala macam. Tetapi kita harus juga sadar apakah makanan ini kita makan setiap hari dengan cukup. Kalau nggak cukup, kita minum suplemen. Kita tambahkan vitamin suplementasi, vitamin A, B, C, D, E itu. Sekarang mana yang dominan? Banyak sekali orang menambahkan berbagai macam suplemen selain vitamin A, B, C, D, E tadi. Nah, kalau kita lihat ada yang bilang immunity boost, tapi sebetulnya immunity boost itu tidak selalu berupa suplemen. Ya, kita lihat di sini yang penting tidak merokok. Ya, tidak merokok. Jaga berat badan, ya, jangan overweight. Exercise di rumah setiap hari setengah jam, sesuai dengan kekuatannya, ya. Makanan buah, veggie kalau perlu, ya.
dan kita ini lifestyle dan untuk meningkatkan semuanya ini kita butuh semuanya. Jadi imun booster itu tidak selalu harus suplementasi, tetapi tidak merokok itu juga salah satu sangat menolong. Tidak minum alkohol, tidak merokok, itu harus bisa kita terapkan. Nah, ada 9 cara untuk meningkatkan imunitas. Ini berlaku buat semua, tidak hanya untuk dokter-dokter. Apalagi dokter-dokter yang bekerja menghadapi garda depan dengan COVID-19. Rajin mencuci tangan, saya rasa dokter-dokter udah otomatis ya, rajin cuci tangan pakai sabun selama 20-30 detik. Makanan yang seimbang, ya makanan harus seimbang, jangan hanya karbo, nasinya lebih banyak. Nomor 2 ini vaksin memang belum ada, kita berdoa, mudah-mudahan tahun depan vaksinnya sudah ada. Nah ini sebetulnya memang kalau di pegunungan kita bisa seperti itu. Tapi saya maksud gambar di sini untuk orang lansia yang di rumah, ya tidak usah keluar rumah. Ini contoh saja, tapi bisa main dengan cucu di dalam rumah itu juga sangat menghibur sekali. Bebas pikiran dari stres, ya stres itu sangat. Nah, dan kita tahu dokter-dokter itu pasti stres menghadapi pasien dan mendengar teman sejawatnya satu persatu ya, tidak ada. Saya juga termasuk stres sekali karena kita apalagi kalau kita kenal ya. Nah, tapi kita tetap harus maju terus dan kita terus harus jaga diri kita. Seperti tadi Prof. Jubaya bilang, kita harus menjaga diri kita. Kalau perlu saat ini telemedicine dulu kalau perlu. Tidur yang cukup. Dokter-dokter pasti kurang tidur. Ya usahakan tidur cukup. Harapannya 7-8 jam. Tapi kalau susah 6 jam pun sudah baik asal betul-betul bisa waktu tidur yang baik ya. Kontrol berat badan, jangan overweight. Overweight itu obesitas itu akan untuk makrofag, untuk sel-sel sistem imun akan lebih menurun ya. Jadi lebih menurun adanya obesitas. Tadi sudah dikatakan berhenti merokok ya. Kita tahu semua rokok itu walaupun katanya untuk mengurangi stres ya, tetapi sebaiknya kita betul-betul tidak merokok saat ini. Karena kondisi di luar itu serangan virus itu sangat amat bahaya. Nah, kita lihat di sini. Ada yang bilang berjemur. Kenapa mesti berjemur? Orang bilang virus corona mati karena matahari. Sebenarnya tidak demikian. Ya, jemur itu kebutuhan untuk vitamin D. Vitamin D itu akan ditingkatkan karena berjemur. Itu sangat baik sekali. Tapi bukan virus corona mati kalau berjemur. Karena negara kita negara tropis. Kalau itu harusnya corona nggak ada dong. Gitu. Tetapi yang dimaksud adalah vitamin D-nya. Tapi kalau memang kita nggak bisa berjemur, kita bisa suplementasi vitamin D. Vitamin D ini luar biasa. Ternyata reseptor di tubuh kita, itu semua organ tubuh itu ada reseptor vitamin D. Sehingga vitamin D ini sangat dibutuhkan untuk sistem imun. Jadi bagaimanapun kita bicara vitamin D, nggak bisa terlepas. Ya, jadi vitamin D itu merupakan vitamin yang sangat penting sekali untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Justru kalau vitamin D kita kurang, defisiensi itu akan menimbulkan penyakit, bakat penyakit itu akan muncul. Ya termasuk autoimun pun akan muncul. Jadi bisa dipicu. Waktu berjemur kapan? Banyak sekali yang bilang jam 8, jam 10, jam 1, jam 11 ya. Nah, sebetulnya tidak ada yang salah. Tiap dokter kadang-kadang berbeda karena saya baca narasumber juga berbeda-beda dari tiap jurnal. Itu nggak ada yang salah. Ya kita lihat aja matahari yang penting UVB ya asal bisa hanya 5-15 menit. Tidak boleh lebih karena kulit bisa terbakar dan juga bisa kanker kulit. Itu yang kita takutkan. Jadi jangan berlebihan juga. Cukup 5-15 menit. Kalau misalnya 12 siang, jam 12 siang ya cukup 5 menit ya. Tidak bisa di punggung tangan, punggung kaki, yang paling bagus di punggung badan kita, tetapi tidak selalu kita bisa ya, apalagi untuk wanita. Nah, ini sinar ultraviolet itu yang penting ya, tadi sudah itu, karena ultraviolet itu yang B yang bagus untuk kita. Jadi kok ada ini ya coretan, saya nggak ngerti dari mana coretannya. Nah, sumber vitamin D tidak hanya matahari, tetapi juga di makanan. Nah, sekarang tips untuk menghadapi new normal COVID-19. Untuk lansia banyak sekali yang bisa dikerjakan. Lansia usia di atas 60 tahun termasuk saya juga sudah lansia. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah dengan senang hati ya. Jadi bisa saja senam di dalam rumah. Nah ini jaga kebersihan pribadi ya. Jangan lupa kita tidak menyentuh wajah sebelum kita mencuci tangan ya. Jangan menyentuh wajah. Permukaan yang sering disentuh itu dapat dilakukan dengan desinfeksi seperti meja, pegangan pintu, HP. Sebaiknya tidak memakai cincin atau jam ya, karena kita tiap kali cuci tangan. Karena di logam juga itu virusnya bisa menempel lebih lama. Ya sebaiknya tidak pakai cincin ataupun apapun saat ini. Kekebalan tubuh tadi sudah dikatakan, dan jangan lupa doa ibadah itu sangat penting sekali. Ya tiada lain saat ini kita harus banyak berdoa dan beribadah. Beribadah bukan harusnya ke gereja atau ke masjid, bisa di rumah. Justru di rumah kita doa banyak ya, minta perlindungan kepada Allah ya.
nggak ada jalan lain. Kita harus makan teratur, suplemen silakan ya, makan suplemen ABCDE, probiotik silakan menambahkan, probiotik juga baik sekali ya, karena pada beberapa orang sudah terjadi leaky gut, ya, itu topik tersendiri kalau kita bicara leaky gut, zinc silakan boleh diberikan. Nah, bagaimana meningkatkan imun sistem berlaku untuk semua, ya, jadi tinggal di rumah, stay at home, bagi yang tidak perlu keluar rumah. Ya, bagi dokter itu memang harus melayani pasien, ya, minum air putih itu 8 gelas, olahraga 30 menit, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Konsultasi ke dokter bagi siapapun, bagi kita pun kita konsultasi ke teman kita yang dokter lain bila mana kita ada keluhan ya. Jadi jangan kita mengobati diri sendiri, kalau kita sakit kita kadang-kadang sudah nggak objektif lagi mengobati diri kita sendiri. Dan berdoa ya, selalu berdoa setiap saat ya. Nah, smiling doctor is the best way to boost your immune system. Kita harus happy di dalam, walaupun kita sedih harus happy, karena kalau kita sedih, kita banyak menangis, banyak mengeluh, itu imun sistem kita langsung down. Jadi bagaimanapun kondisi sehat, kita harus kondisi sedih, kita harus manage how to manage the stress ya. Management of stress itu harus ada di diri kita. Supaya kita walaupun susah apapun kita tetap smiling doctor ya, seperti itu. Karena dengan kita senyum, semua urat-urat ini yang itu juga akan bergerak meningkatkan imun sistem. Kalau kita sedih, ini juga akan menurun. Nah, kapan kita bisa seperti ini lagi? Ini harapan kita. Ya, dengan pasien bisa dekat. Sekarang udah nggak bisa lagi seperti ini. Sekarang kita semua pakai APD, kita pakai face shield, bahkan kita telemedicine. Harapan kita seperti ini. Harapan ya, jadi karena itu kita terus berjuang supaya kita bisa mendapatkan suasana smiling doctor seperti ini. Dengan pasien akrab kembali. Kalau lihat gambar ini, kita kangen sekali seperti ini ya, tapi nggak bisa. Muka kita semua kita udah tutupin, ya, kadang pakai face shield, pakai table shield, bahkan seperti itu. Ya, jadi kayak kelihatan mata kita dengan pasien, ya, pasien pun demikian, tapi kita banyak berdoa untuk ini. Tapi satu hal, untuk meningkatkan imun sistem datangnya dari diri kita sendiri, dan doa pada Allah supaya kita benar-benar diberi kekuatan untuk melawan penyakit COVID-19. Nah, ini healthy thinking, feel good, regular exercise, eat better ya. Jadi suasana ini kita pengen lagi seperti ini ya, suasana ini mudah-mudahan akan terjadi lagi suasana seperti ini. Tapi yang penting walaupun ini kita tetap bisa smiling di keluarga kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi saya, Dr. Jo.